tadi kamu bilang kamu hampir nyerah. Kamu serius hampir nyerah? Iya, ya itu bukan karena dosen, bukan juga karena revisian, apalagi karena skripsi. Kalau bukan karena itu, terus karena apa? Ya karena gua tuh capek gitu, jadi pura-pura sok kuat gitu. Setiap orang kan pasti nanya, skripsinya gimana gitu. Mhm. Ya gua kan jawab pasti, ya aman gitu. Ya padahal kan nggak aman sama sekali. Hmm, itu sih aku juga sering kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya, sebagai mahasiswa akhir, itu kalau posisinya kayak gitu, jawabannya tuh cuma tiga. Mau tahu nggak apa? Apa aja tuh? Dia tuh bakal bilang aman, lagi proses, sama doain ya. Padahal ya, kalau diterjemahin, masing-masing dari ketiga kata ini itu Hmm. punya makna tersendiri gitu. Kayak misal dari aman, itu tuh sebenarnya mahasiswa itu tuh lagi bingung. Amannya itu punya maksud lain gitu, punya arti yang lain gitu. Terus yang kedua itu lagi proses. Lagi proses tuh maksudnya belum mulai sama sekali. Terus yang ketiga, doain ya. Dia tuh minta tolong doain, selamatin dia gitu. Lucunya lagi tuh, semakin orang banyak yang nanya gitu, semakin kita pura-pura baik-baik aja gitu. Kayak gitu sih. Karena kita gengsi sih. Lebih tepatnya kayaknya udah karena capek jelasinnya juga sih. Kalau dijelasin juga belum tentu mereka paham gitu. Iya sih. Jadi ya udah sih jawab sebisanya aja gitu. Sampai suatu hari gue tuh ketemu sama senior. Senior, maksudnya tuh kayak kakak tingkat yang udah lulus. Iya, Oh. dia tuh nggak nanya, nggak kayak orang-orang yang tadi gitu pada nanya gimana skripsinya. Mm-mm. Nah bedanya dia tuh langsung kayak nggak nanya sama sekali. Ada beberapa kata dia, Mm-mm. dia nggak nanya kapan sidang gitu. Dia Ya, cuma nanya satu hal. apa namanya apa emang? Dia tuh ngomong, Mas, kamu takut sama skripsi? Aku takut kelihatan nggak ngerti. Itu doang. Jadi dia tuh ngomong cuma, lu takut sama skripsi atau takut kelihatan nggak ngerti gitu. Pertanyaannya tuh kayak relate banget ya. Mungkin dia waktu jadi mahasiswa akhir juga gitu kali ya ngerasain ya. Jadi dia tuh tanya ke kita kayak gitu. Mungkin gak sih? Ya mungkin kali ya. Nah, kan gue langsung nggak bisa jawab dong. Mm-mm. Dan ternyata yang gue lakuin, ya takutin itu selama ini bukan skripsinya. Gue takut kalau orang tahu kalau gue tuh masih bingung. Persis sih kayak aku. Aku tuh sebenarnya kayak pura-pura ngerti, pura-pura paham. Padahal dalam hati itu aku bilang, ya Allah ini maksudnya apa ya, artinya apa ya. Kayak gitu tuh malah jadi bertanya-tanya ke diri sendiri. Dan itu jadi stuck. Nah, makanya kan gue tuh selalu bilang semester akhir itu bukan tentang tik, tapi tentang ego. Ya nggak sih? Ego. Iya, ego. Ego buat kelihatan pinter, terus ego buat nggak mau nanya gitu kan, terus ego buat merasa harus bisa semua, semuanya tuh bisa sendiri gitu. Iya sih benar. Tahu gak sih?
Aku jadi sadar sesuatu deh. Apa? Aku tuh kayak bukan males gak sih? Aku cuma takut. Makanya aku selalu bilang besok aja deh. Gitu. Nah, ya orang sering salah paham. Mereka kira itu kita tuh nggak cuma malas-malasan doang itu. Padahal kan kenyataannya kita tuh kadang bingung, terus kan kadang-kadang juga takut gitu. Iya sih, kayak misal takut salah gitu ya. Terus ada yang takut dimarahin, ada yang takut ditolak, takut direvisi, terus takut juga kalau sampai nantinya dosen itu bilang, ini tuh kamu dapat dari mana? Nah itu kalimat itu yang bikin jantung langsung pindah lokasi. Dengan pertanyaan kayak gitu sebenarnya aku pernah sih karena itu pengalaman aku pribadi. Jadi dosen itu pernah tanya tuh kamu kenapa pakai metode ini gitu. Aku dengan polosnya cuma jawab karena metode ini sering dipakai Pak gitu. Terus gimana tuh? Beliau cuma lihat aku terus bilang kalau semua orang lompat ke sungai kamu ikut. Dosen tuh kalau nyindir tuh ya halus, tapi kayak langsung nusuk gitu loh. Hmm, aku di situ habis pulang dari ketemu dosen tuh rasanya kayak nggak mood gitu ngapa-ngapain, nggak males makan, terus nggak tidur. Yang kepikiran tuh cuma kayak tadi maksud beliau ngomong gitu apa ya gitu. Aku kayak sadar nggak sadar gitu loh dibilang kayak gitu. Nah, gua boleh ngomong sesuatu nggak? Hmm? Apa? Menurutku tuh mahasiswa semester akhir itu bukan bodoh. Setuju nggak? Hmm, kalau itu setuju sih. Tapi menurutmu kalau bukan bodoh terus apa? Ya mereka tuh cuma terlalu sering belajar sendirian aja gitu. Hmm. Coba pikirin nih, kalau dari awal ada orang yang ngajarin pelan-pelan, menjelaskan alasan dibalik setiap langkah. Terus mungkin kita nggak akan selama ini berputar, ya nggak? Ya sih, bener sih kalau gitu. Soalnya aku juga pernah lihat YouTube, nonton video gitu lah ya, video tutorial. Tapi kalau udah selesai nonton, bukannya paham, aku malah jadi bingung gitu. Karena setiap video itu beda-beda penjelasannya. Persis. Akhirnya kan gue sadar yang gue butuhin tuh bukan video baru, bukan PDF baru juga, ataupun bukan jurnal baru. Terus apa? Orang yang bisa bilang, oke okay, kita mulai dari sini dulu ya. Terus dia tuh kayak ngajarin kita pelan-pelan gitu. Kalau dipikir-pikir dari omonganmu, berarti yang bikin kamu berubah itu bukan senior yang tadi itu ya? Senior itu cuma nyadarin gue doang gitu. Yang benar-benar bikin berubah itu keputusan setelahnya. Keputusan setelahnya. Emang apa keputusan yang kamu ambil setelah itu? Ya gue berhenti so bisa, terus gue berhenti gengsi, gue mulai berani bilang gue nggak ngerti. Dan anehnya sejak hari itu
progres gue tuh langsung lebih cepat gitu loh. Serius bisa kayak gitu? Serius. Iya, karena ternyata pertanyaan itu lebih cepat daripada menebak-nebak sendiri. Mhm. Contoh nih kita ya, kita belajar otodidak. Kita lihat video sana sini. Nah itu pun Mhm. pembahasannya berbeda-beda. Mau sesuai sama skripsi kita, ya kan? Mhm. Coba kalau kita nanya sama orang yang dia udah tahu, ini kalau skripsinya tentang kayak gini, mau ngambil metodenya kayak gini, gimana? Kan dia langsung ngasih jawaban poinnya gitu. Jadi lebih langsung aja gitu, langsung cepat. Iya sih, benar sih. Kayaknya aku harus ngelakuin hal yang sama deh kayak kamu. Kalau lu siap, gua mau kasih tahu, gua belajar di mana? Di mana? Di Relation Consultant Research. Hmm. Nah, itu tempat yang ngajarin gua sampai progresannya bisa jauh lebih cepat gitu. Mhm. Karena di situ tuh emang bener-bener dituntun gitu loh. Mhm. Jadi pas awal dulu gue nggak percaya gitu. Mhm. Gue mikir tuh kayak terima beres lah udah mentok soalnya kan. Mhm. Mhm. Ternyata enggak, dia tuh kayak kita diajarin dari awal sampai akhir sampai sidang gitu. Mhm. Jadi kalau kita nggak paham juga kita bisa konsultasi langsung juga gitu. Berarti jadi bantu banget kita ya. Iya, Itu tuh di sini aja kah atau di mana tempatnya? di sini aja sih. Oh, di Purwokerto aja berarti. Hmm, di daerah apa ya? Balai Mas Kemabang tahu? Hmm, iya tahu. Nah, lurus terus arah lampu merah. Hmm. Cuman sebelum lampu merah kan ada BNI ya. Oh iya, iya tahu tahu. Nah, sebelah depan maju dikit lagi di sebelah kiri itu ada Oh. laundryan terus di lantai Mhm. atas. Oh, berarti naik ke atas ya? Iya, Oh. Kalau semisal kita pas lagi di luar kota nih, terus bimbingannya gimana? bisa online juga. Oh, bisa online, nggak Hmm, harus ke kantornya gitu ya? enggak. Oh, Kalau jadi fleksibel ya? fleksibel, Hmm. fleksibel banget. Mhm. Bukannya itu dari hari Senin sampai Mhm. hari Sabtu. Mhm. Oh, Mahasiswa yang sibuk juga pasti bisa. iya. Mhm. Apalagi hari Sabtunya kan biasanya libur Libur, ya, jadi iya. kan bisa buat bimbingan ya kalau Hmm. hari Sabtu ya. Kalau males ke tempatnya bisa konsultasi dulu ke adminnya. Gitu. Itu ada medsosnya? Ada, ada IG, TikTok, Mhm. YouTube, Mhm. Facebook juga ada. Oh, gitu. Oke, oke. Coba deh nanti aku searching-searching ya. Iya, coba aja. Lu mau join? Iyalah, pengen ngelihat kamu progresnya secepat ini. Ya gimana aku nggak iri lah. Ya iri lah. Nah, tapi sebelum belum mikir yang aneh-aneh, dengerin dulu. Ya itu yang awalnya emang aku mikirnya, ini sistemnya dikerjain terus beres apa gimana ya gitu. Hmm. Kalau di situ mah nggak terima beres itu. Jadi ya emang bener-bener dituntut, Hmm. tuntun. Mm-mm. Gue juga awalnya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Soalnya gue juga pas awal tuh karena udah mentok ya, Mm-mm. udahlah yang penting beres aja, nggak mikirin sidang, nggak mikirin apa-apaan. Iya. Terus pas nemu tuh dikasih tahu, mas, emang masnya nggak mau udah tahu ini gambarnya gimana? Mm-mm. Nggak tahu. Terus dia ngomong, ya udah mas kita belajar dulu, Mm-mm. biar mas tahu ntar pas sidang, jadi nggak langsung apa ya, nggak kayak orang nggak tahu banget. Iya. Jadi mas juga harus tahu mas, jadi kalau ditanya dosen tuh dosen juga percaya kalau ini hasilnya emas gitu. Mm-mm. Mm-mm. Soalnya kalau kita ditanya sama dosen terus kita nggak bisa jawab juga kan, dosen juga bertanya-tanya, Iya betul. Iya masa sih. kan ibu kata dosen ngomong, lah ini kan skripsi lu masa lu nggak tahu. Iya kan aneh ya, Mm-mm. malah jadinya ditanya-tanyain lebih detail nggak sih kalau kayak gitu. Iya, Coba deh aku mau ke sana aja.
Ya cobain dah, Mm-mm. asli. Tapi tanya-tanya dulu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sampai konsultasi gitu loh ke Iya. adminnya kan berarti. Oh ya, maafin ya. Dari tadi kita bahas apaan sih? Hmm. Kita bahas kalau bahas skripsi itu gak kelar-kelar gitu loh. Iya emang. Kalau kita udah bahas skripsi itu dari pagi ke sore itu gak bakal berasa. Apa kita keluar dulu cari angin? Boleh yuk. Aku juga udah suntuk banget. Mungkin nanti sorean kali ya, apa besok kali ya aku ke kantornya aja lah ya, langsung ke sana aja ya lebih enak ya. Iya.